Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifdi Sazwan dengan NIM 23308111033, Prodi Administrasi Bisnis. Di sini saya akan memaparkan materi tentang Pancasila sebagai ideologi asli negara Indonesia. Nah, untuk pengertian Pancasila sebagai ideologi asli negara Indonesia adalah suatu pandangan hidup atau sistem nilai dasar yang menjadi landasan bagi negara dan seluruh bangsa Indonesia. Hal ini tentu diakui sebagai ideologi negara resmi Indonesia dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Filosofi Pancasila berasal dari dua kata, panca yang berarti lima dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Oleh karena itu, Pancasila secara harfiah berarti lima dasar atau prinsip. Wakil Presiden pertama Indonesia, Bung Hatta, memperkenalkan konsep ini dalam pidatonya pada 1 Juni 1945. Nah, untuk sejarah ideologi Pancasila itu sendiri dimulai sejak perumusan dan pengumuman pertama kali oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945. Di dalam pidatonya di sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPUPKI. Selanjutnya, Pancasila dijadikan dasar negara setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun sempat mengalami tantangan dan perdebatan terutama pada masa Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto, Pancasila tetap diakui sebagai ideologi negara Indonesia. Nah, Pancasila menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan program pembangunan di Indonesia, serta menjadi identitas nasional yang melekat beragam suku, agama, dan budaya yang ada di negara Indonesia. Selanjutnya, untuk nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi asli negara Indonesia, nilai-nilai Pancasila ini menjadi landasan bagi pembangunan negara Indonesia yang berdasarkan prinsip keadilan, persatuan, demokrasi, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang artinya mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa dan menghormati keragaman keyakinan serta menjunjung tinggi nilai-nilai spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini mencerminkan pengakuan akan adanya kekuatan transenden yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Meskipun Indonesia memiliki beragam agama dan kepercayaan, Pancasila menegaskan pentingnya keberagaman dan keharmonisan dalam beribadah dan berkeyakinan. Untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang artinya menghormati martabat dan hak asasi manusia serta menjunjung tinggi nilai keadilan, kesetaraan, dan keadaban dalam interaksi sosial. Nilai ini menekankan pentingnya martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menuntut perlakuan yang setara dan layak bagi setiap individu tanpa memandang suku, agama, ras, ataupun gender. Nah, untuk yang ketiga, persatuan Indonesia, artinya mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia dalam keberagaman budaya, suku,
agama, serta bahasa. Nilai ini mengajarkan pentingnya menjaga solidaritas dan toleransi antar etnis, agama, dan budaya dalam menciptakan keharmonisan dan stabilitas sosial di Indonesia. Untuk yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, yaitu yang artinya membangun sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Nilai yang keempat menekankan prinsip demokrasi yang mengutamakan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan yang bersifat musyawarah dan mufakat. Melalui proses demokratis, setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, untuk sila yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menjamin kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengutamakan keadilan dan kebersamaan. Nilai ini menegaskan pentingnya distribusi yang adil dan merata dari kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua lapisan masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, ataupun budaya. Nah, nilai-nilai Pancasila tersebut memberikan landasan filosofis dan ideologis bagi negara Indonesia, serta menjadi pedoman bagi pembangunan dan pengembangan berbagai aspek kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu makna ideologi Pancasila. Yang sila pertama, menegaskan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun mencakup semua agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan pentingnya keimanan dan ketaatan kepada Tuhan, serta menghargai keberagaman agama dan keyakinan dalam masyarakat Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa juga menekankan pentingnya moralitas dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang sila kedua, menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi setiap manusia, serta mendorong sikap saling menghormati dan bertoleransi. Makna sila kedua Pancasila ini adalah mengutamakan martabat dan hak asasi manusia serta prinsip keadilan dalam hubungan antar manusia. Kemanusiaan yang adil dan beradab menegaskan bahwa setiap individu memiliki nilai yang sama di mata hukum dan moral, serta menghormati kebebasan, keadilan, dan kesetaraan dalam masyarakat. Sila ketiga, menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Meskipun terdiri dari keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Makna sila ketiga Pancasila ini adalah mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia di atas perbedaan suku, agama, ras, serta budaya. Nilai ini menekankan pentingnya rasa solidaritas, kerjasama, dan toleransi antar etnis, antar agama, serta antar budaya dalam menciptakan keharmonisan dan keutuhan bangsa. Sila keempat, menegaskan prinsip demokrasi di mana keputusan penting diambil melalui musyawarah untuk mufakat atau perwakilan. Makna Pancasila keempat ini adalah pemerintahan
yang berdasarkan demokrasi, di mana kebijaksanaan dan keputusan diambil melalui proses musyawarah dan mufakat. Prinsip ini menekankan partisipasi aktif rakyat dalam pembangunan negara dan pengambilan keputusan yang berpengaruh terhadap kehidupan bersama. Nah, untuk sila yang terakhir, yang kelima, yaitu menegaskan pentingnya menciptakan kesetaraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sehingga setiap individu dapat merasakan kesejahteraan dan kemajuan. Makna sila kelima ini adalah menjamin adanya distribusi yang adil dan merata dari kekayaan, kesempatan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai ini menekankan perlunya pengentasan kemiskinan, penghapusan kesenjangan sosial, dan serta penyediaan akses yang sama terhadap layanan publik dan peluang pembangunan bagi semua lapisan masyarakat. Nah, makna-makna kelima Pancasila tersebut mencerminkan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada nilai-nilai universal, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu contoh penerapan ideologi Pancasila. Poin yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Pancasila diakui secara resmi sebagai dasar negara Indonesia dan berfungsi sebagai dasar untuk pembentukan UUD 1945 dan konstitusi lainnya. Ini mencakup semua aspek kehidupan politik dan hukum negara. Poin kedua, pendidikan nilai Pancasila. Pendidikan nilai Pancasila dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah dalam upaya untuk mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kepada generasi muda Indonesia. Untuk poin ketiga, toleransi beragama. Toleransi beragama, nah Pancasila itu sendiri mendorong toleransi beragama dan menghargai keberagaman agama. Adanya kerukunan antar umat beragama di Indonesia dan upaya untuk menjaga kedamaian di antara orang-orang dari berbagai agama menunjukkan penerapan ini. Nah, untuk poin yang keempat, program kesejahteraan sosial. Prinsip ini yaitu prinsip keadilan sosial dalam Pancasila mendorong pemerintah untuk melaksanakan berbagai program kesejahteraan sosial untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kualitas hidup rakyat. Untuk poin yang kelima, kerjasama internasional. Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk kerjasama internasional. Selain memperjuangkan perdamaian dan keadilan di seluruh dunia, Indonesia menghormati kedaulatan dan kepentingan negara lain. Poin yang ke-6, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika semangat untuk menghormati dan merayakan berbagai suku, budaya, bahasa, dan adat istiadat yang ada di seluruh Nusantara. Diilhami oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, untuk poin yang ketujuh yaitu pengakuan hak asasi manusia. Pancasila mengakui hak asasi manusia termasuk hak untuk hidup, berpendapat, beragama, dan hak-hak lain yang dijamin oleh UUD 1945 dan deklarasi internasional lainnya. Nah, untuk poin yang terakhir, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Prinsip musyawarah digunakan dalam sistem politik Indonesia untuk mencapai mufakat atau perwakilan dalam pengambilan keputusan politik yang penting. Nah, itu tadi teman-teman materi yang telah saya sampaikan tentang Pancasila sebagai ideologi asli negara Indonesia. Nah, sekarang untuk kesimpulannya, Pancasila adalah dasar falsafah negara Indonesia
sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta sebagai pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Wonogiri, jangan lupa beli ikan teri. Saya Ripdi, pamit undur diri. Bye-bye.